Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadil Alfisah dari kelas 1B Teknik Konstruksi Gedung. Kali ini saya akan membahas 3 soal tentang tegangan efektif. Soal pertama, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Terdapat 4 buah titik di lapisan tanah yang berbeda, di mana titik A berada di lapisan paling atas, lalu titik B berada di lapisan kering, dan titik C dan D berada di lapisan lempung. Di soal sudah diketahui bahwa gamma dry-nya adalah sama dengan 16,4 kN per meter kubik, lalu gamma saturasi 1 sama dengan 18,4 kN per meter kubik, dan juga gamma saturasi 2 sama dengan 19,5 kN per meter kubik. Dan juga terdapat jarak antar lapisan, yaitu lapisan A dan B atau H1 sama dengan 5 meter. Lalu jarak B dan C atau H2 sama dengan 2 meter. Lalu jarak C dan D atau H3 sama dengan X meter. Di sini diketahui bahwa H3 sama dengan X meter. X disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Di sini nomor absen saya adalah 19, berarti H3-nya adalah 19 meter. Tidak lupa juga diketahui gamma W atau gamma waternya sama dengan 19,81 kN per meter kubik. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori pada titik A, B, C, dan D, serta gambarkan grafiknya. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan sebuah tabel, di mana kita akan mencari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Pertama, di titik A berada di lapisan paling atas sehingga kedalamannya adalah 0. Lalu tegangan totalnya juga sama dengan 0, tekanan air pori sama dengan 0, dan juga tegangan efektifnya sama dengan 0. Selanjutnya di titik B yang memiliki kedalaman H1, untuk mencari tegangan total, kita akan mengalihkan H1 dan gamma dry, di mana diketahui H1-nya sama dengan 5 meter dan gamma dry sama dengan 16,4 kN per meter kubik. Setelah kita kalikan, kita mendapat hasil 82 kN per meter kubik. Untuk di titik B, tekanan air porinya sama dengan 0, karena titik B tidak memiliki kelempungan sama sekali. Untuk mencari tegangan efektif, kita akan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air pori, di mana sudah kita ketahui bahwa tegangan total di titik B sama dengan 82 kN per meter kubik, dan tekanan air pori di titik B sama dengan 0. Dengan begitu, kita akan mendapat hasil 82 kN per meter kubik. Selanjutnya di titik C, yang memiliki kedalaman H1 plus H2. Untuk mencari tegangan total, di titik C, kita akan menggunakan rumus H1 kali gamma dry ditambah H2 kali gamma saturasi 1. Maka kita akan mendapatkan hasil 118,8 kN per meter kubik. Lalu untuk tekanan air pori di titik C, kita akan menggunakan rumus H2 kali gamma water. Maka kita akan mendapatkan hasil 19,62 kN per meter kubik. Selanjutnya untuk tegangan efektif di titik C, kita akan mengurangkan tegangan total dan tekanan air pori, maka kita akan mendapatkan hasil 99,18 kN per meter kubik. Yang terakhir di titik D, yang memiliki kedalaman H1 plus H2 plus H3. Untuk mencari tegangan total di titik D, kita akan menggunakan rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturasi 1 ditambah H3 dikali gamma saturasi 2, maka kita akan mendapatkan hasil 489,3 kN per meter kubik. Lalu untuk tekanan air pori di titik D, kita akan menggunakan rumus H2 ditambah H3 dikali gamma water, maka kita akan mendapatkan hasil 206 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektif di titik D, kita akan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air pori, maka kita akan mendapatkan hasil
283,3 kilonewton per meter kubik. Setelah melalui proses perhitungan di tabel, hasilnya akan kita buat grafik. Maka diperoleh grafik-grafik berikut ini. Di sini terdapat grafik tegangan total, grafik tekanan air pori, dan grafik tegangan efektif. Sekarang kita lanjut ke soal 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Terdapat 3 titik, yaitu A, B, dan C, di lapisan tanah yang berbeda. Setiap lapisan memiliki jarak, yaitu jarak A ke C atau H1 sama dengan 8 meter. Lalu jarak B ke C atau H2 sama dengan X meter. Di sini diketahui bahwa X disesuaikan dengan nomor absen. Di sini nomor absen saya adalah 19. Maka X-nya atau H2-nya sama dengan 19 meter. Di sini juga diketahui bahwa lapisan A berada di lapisan tanah paling atas, lapisan B berada di lapisan tanah pasir atau kering, dan lapisan C berada di lapisan tanah lempung. Juga di antara titik A dan B diketahui E atau angka porinya sama dengan 0,60 dan GS sama dengan 2,67. Lalu di antara titik B dan C diketahui E sama dengan 0,85 dan GS sama dengan 2,77. Di sini juga diketahui bahwa gamma W atau gamma waternya sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Untuk penyelesaiannya, sebelum masuk ke tabel, kita akan mencari gamma dry dan gamma saturasinya. Untuk mencari gamma dry, kita akan menggunakan rumus GS atau massa jenis dikali gamma water per 1 ditambah E atau angka pori. Kita tinggal memasukkan persamaan yang sudah diketahui, lalu setelah dihitung kita akan mendapatkan hasil 16,37 kN per meter kubik. Untuk mencari gamma saturasi, di sini kita akan menggunakan rumus E atau angka pori ditambah GS atau massa jenis dibagi 1 plus E dikali gamma water. Kita tinggal memasukkan yang sudah diketahui tadi, maka setelah dihitung kita akan mendapatkan hasil 19,196 kN per meter kubik. Nah, setelah diketahui gamma dry dan gamma saturasinya, kini kita bisa mencari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya. Kita akan menggunakan tabel lagi. Untuk di titik A, karena berada di lapisan paling atas, maka kedalamannya sama dengan 0. Begitu pula dengan tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya juga sama dengan 0. Untuk di titik B yang memiliki kedalaman H1, untuk mencari tegangan total di titik B, kita akan menggunakan rumus H1 dikali gamma dry. Maka kita akan mendapatkan hasil 130,96 kN per meter kubik. Lalu untuk tekanan air pori di titik B, hasilnya adalah 0 karena titik B tidak memiliki kelempungan sama sekali. Lalu untuk mencari tegangan efektif di titik B, kita akan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air pori. Maka kita mendapat hasil 130,96 kN per meter kubik. Selanjutnya di titik C yang memiliki kedalaman H1 plus H2. Untuk mencari tegangan total di titik C, kita akan menggunakan rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturasi. Setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan hasil 495,684 kN per meter kubik. Untuk mencari tekanan air pori di titik C, kita akan mengalihkan H2 dengan gamma water. Maka kita akan mendapatkan hasil 186,39 kN per meter kubik. Dan untuk tegangan efektif di titik C,
kita akan mengurangkan tegangan total dan tekanan air pori di titik C, maka kita mendapatkan hasil 309,294 kN per meter kubik. Setelah proses perhitungan di tabel tadi, hasilnya bisa kita buat grafik, maka dihasilkanlah grafik berikut ini. Bisa kita lihat di sini sudah ada grafik tegangan total, grafik tekanan air pori, dan grafik tegangan efektif. Selanjutnya kita lanjut ke soal 3. Apabila muka air tanah atau MAT dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Untuk penyelesaiannya, seperti biasa kita menggunakan tabel. Di sini sudah terlihat dua grafik, di mana grafik sebelah kiri diambil dari soal nomor 2, yaitu sebelum MAT atau muka air tanahnya naik, dan grafik sebelah kanan adalah setelah MAT atau muka air tanahnya naik. Selanjutnya, pertama, kita akan mencari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif di titik C sebelum MAT naik. Maka kita akan menggunakan grafik sebelah kiri. Untuk tegangan totalnya, kita akan menggunakan rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturasi. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan hasil 495,684 kN per meter kubik. Lalu untuk tekanan air porinya, kita akan mengalihkan H2 dengan gamma water, maka dihasilkan 186,39 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektif, kita akan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air pori, maka kita dapatkan hasil 309,294 kN per meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif di titik C sesudah MAT naik. Di sini kita akan menggunakan grafik sebelah kanan. Untuk mencari tegangan total, kita akan menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturasi, maka didapatkan hasil 572,468 kN per meter kubik. Untuk tekanan air pori, kita kalikan H2 dengan gamma water, maka didapatkan hasil 225,63 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektifnya, kita akan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air pori, maka didapatkan hasil 346,838 kN per meter kubik. Setelah tadi kita menghitung tegangan efektif sesudah MAT naik dan juga sebelum MAT naik, selanjutnya kita akan menghitung perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan lempung, yakni dengan cara mengurangkan tegangan efektif sesudah MAT naik dengan tegangan efektif sebelum MAT naik, maka kita dapatkan hasil 37,544 kN per meter kubik. Ya, sekian presentasi pembahasan soal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.